berbicara tentang BIMTEK ya Pak ya. Ini sebenarnya seberapa penting sih Pak peningkatan kapasitas BIMTEK ini bagi jajaran pengawas pemilu? Penting banget menurut saya Mbak. Yang sangat penting lagi ini karena kualitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Kalau SDM kita kuat, tentu penanganan pelanggaran akan lebih cepat kan seperti itu. Akan cepat dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Kalau dalam menerima laporan dari masyarakat ada nggak Pak tantangan yang biasanya muncul? Kalau penerimaan laporan dari masyarakat ya biasanya tantangannya ada pada kelengkapan syarat formil dan materialnya sih sebenarnya. Tidak semua laporan langsung memenuhi unsur kan seperti itu. Sehingga perlu ada edukasi kepada masyarakat agar laporan yang disampaikan bisa diproses secara maksimal. Itu saja kalau tantangan penerimaan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Bersama saya Rizka Fitriani yang akan memandu jalannya podcast pada siang hari ini. Nah sahabat Bawaslu, sebelum kita lanjut ke podcast, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada seluruh sahabat Bawaslu untuk mengikuti seluruh akun media sosial Bawaslu Kabupaten Tegal @Bawaslu Kabupaten Tegal. Nah sahabat Bawaslu, tema podcast kita hari ini ialah Ekspos Rencana Kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Langsung saja, di sebelah saya sudah ada narasumber, yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Bapak Dedi Kusdianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Rizka. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman Bawaslu khususnya staf juga sehat semua sehingga bisa melakukan aktivitas kerja secara profesional. Gitu. Ya baik, mohon izin Bapak sebelum dimulai boleh terlebih dahulu untuk menyapa sahabat Bawaslu di luar sana Pak. Halo sahabat Bawaslu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, setiap hari bisa melakukan aktivitas kerja yang produktif dan selalu bahagia. Baik, terima kasih Pak Dedi. Podcast kita hari ini akan membahas tentang Ekspos Rencana Kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi ya Pak ya. Di tahun 2026 ini kira-kira apa saja sih Pak program kerja dari Divisi PP dan Datin ini Pak? Ya, untuk program kerja Divisi PP dan Datin itu kita sendiri kan karena sebenarnya untuk peran kerja Divisi Penanganan Pelanggaran, kalau kita kembali ke masa tahapan kemarin, kita lebih fokus pada saat tahapan ya, karena kita memproses misalkan ada penanganan pelanggaran pada masa tahapan ya, tugas lebih apa ya namanya, lebih banyak itu ketika pada masa tahapan. Berbeda ketika non tahapan seperti ini. Itu kita lebih banyak fokus pada bagaimana sih supaya teman-teman pada saat ke depan di tahun 2029 mungkin ya, ke depan misalkan kita masuk di tahapan pemilihan ataupun di pemilu ya, untuk mempersiapkan teman-teman staf khususnya di divisi PP, kita mencoba untuk memperdalam pemahaman teman-teman pada kapasitas mereka sendiri. Misalkan pada 4 bulan terakhir ini khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi ini telah menjalankan beberapa program strategis ya. Kita fokus pada diantaranya ada penguatan kapasitas SDM melalui BIMTEK, kemudian peningkatan kualitas penanganan pelanggaran, karena selama masa non tahapan ini kan kita tidak bersentuhan langsung ya, tidak bersentuhan langsung dengan laporan dan sebagainya, atau misalkan ada temuan dan sebagainya, karena memang tahapannya itu tidak ada. Kita perkuat itu untuk teman-teman, tidak hanya untuk staf divisi PP penanganan pelanggaran ya dan data informasi, tetapi untuk semua, supaya nanti
ke depan ketika kita berhadapan langsung pada pemilu tahun 2029 itu teman-teman sudah matang, walaupun sebenarnya teman-teman itu sudah punya basic pemahaman tentang kepemiluan dan sebagainya. Nah, kebetulan juga Bawaslu Kabupaten Tegal itu kan ada tambahan personil ya. Karena kalau yang teman-teman yang lain kan udah lama, dari sejak tahun 2017 itu sudah bergelut langsung dengan proses kepemiluan. Nah, ini kita ada beberapa teman CPNS yang baru. Nah, mereka kan juga perlu adanya tambahan pemahaman supaya juga bisa bersama-sama mengikuti ritme yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman staf kesekretariatan yang lain seperti itu. Kemudian selain penanganan pelanggaran, ada juga penguatan sistem layanan informasi publik agar lebih cepat ya, supaya transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Begitu Mbak Rizka. Ya Pak, seperti tadi yang dijelaskan ya, salah satu program kinerja divisi PP itu peningkatan kapasitas melalui BIMTEK ya Pak ya. Sebenarnya ada nggak sih strategi untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui BIMTEK itu, dan simulasi penanganan pelanggaran itu seperti apa ya, Pak? Fokus kita itu adalah ada dua hal yang besar. Yang pertama, memastikan ke depan penanganan pelanggaran itu bisa berjalan secara profesional, kemudian akuntabel dan sesuai prosedur. Nah, yang kedua, mendorong keterbukaan informasi publik melalui pelayanan yang responsif. Karena saya sendiri itu kan tidak hanya mengampu di proses penanganan pelanggaran saja ya, tetapi juga soal data informasi dan yang berbasis digital ya, sehingga masyarakat itu nanti bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan lah. Untuk memenuhi hal itu, upaya saya dan sering diskusi sama teman-teman juga untuk mengisi hal ini ya perlu adanya penguatan kapasitas begitu, supaya ke depan nanti teman-teman sudah benar-benar matang dan siap untuk menghadapi persoalan-persoalan yang datang. Seperti itu Mbak Rizka. Nah, sejauh ini nih Pak, sudah ada beberapa kegiatan BIMTEK Pak yang dilaksanakan, bisa diceritakan? Sementara ini yang sudah kita khususnya di divisi PP itu baru 2 agenda yang sudah terlaksana. Yang pertama itu di bulan Februari ya, kalau nggak salah itu di tanggal 24 itu ada bimbingan teknis penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Jadi pada saat itu yang kita lakukan memberikan pemahaman kembali, walaupun teman-teman sudah pernah mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas sebelumnya, tetapi kita coba untuk perdalam itu ya. Itu di tanggal 24 Februari tahun 2026. Kemudian yang kemarin itu baru saja terlaksana setelah Lebaran, itu ada bimbingan teknis kajian laporan dugaan pelanggaran pemilu. Jadi supaya teman-teman yang staf di divisi PP kemudian yang baru itu bisa lebih paham ya. Jadi kita berikan stimulus untuk teman-teman lebih belajar lagi dan siap untuk menghadapi pemilu ke depan. Yang sudah terlaksana ya 2 ini. Nanti berikutnya ada lagi juga, ada 3 kalau nggak salah. Nah, berbicara tentang BIMTEK ya Pak ya, ini sebenarnya seberapa penting sih Pak peningkatan kapasitas BIMTEK ini bagi jajaran pengawas pemilu? Penting banget menurut saya Mbak, karena ya kita kan manusia biasa ya, kadang-kadang apalagi kita hari ini sejak tahapan pemilu dan pemilihan itu selesai, kita kan tidak ada kegiatan yang benar-benar sekrodit tahapan kan seperti itu. Walaupun meskipun kita tidak ada tahapan, kita masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Misalnya yang sering kita lakukan di luar divisi penanganan pelanggaran adalah soal pemutakhiran data
keberlanjutan itu kan sering-sering teman-teman awasi dan sebagainya. Kemudian yang lain misalkan sesuai arahan Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten Tegal dan kabupaten kota lainnya itu kan diminta untuk terjun ke lapangan melakukan konsolidasi demokrasi untuk memberikan pemahaman secara politik, secara demokrasi sehingga masyarakat bisa yang tadinya belum paham apa itu Bawaslu, apa itu demokrasi atau KPU dan sebagainya, itu masyarakat lebih mengenal itu. Apalagi kayak Bawaslu sendiri, sepengalaman saya waktu melakukan konsolidasi demokrasi, ternyata di lapangan itu yang masih terkenal atau dipahami oleh masyarakat itu KPU, sedangkan Bawaslu itu jarang. Maka konsolidasi demokrasi penting banget untuk Bawaslu Kabupaten Tegal itu terus dilaksanakan. Bahkan yang mungkin sebelumnya 1 minggu 3 kali itu bisa ditambahkan kapasitas bisa lebih. Kemudian yang sangat penting lagi ini karena kualitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Kalau SDM kita kuat, tentu penanganan pelanggaran akan lebih cepat kan, seperti itu. Akan cepat dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Itu harapan utama kenapa peningkatan kapasitas itu penting, seperti itu. Nah, tadi kan sudah berbicara tentang seberapa pentingnya ya Pak ya peningkatan kualitas. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak tantangan utama bagi jajaran pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas, terutama terkait menindaklanjuti laporan dugaan penanganan pelanggaran ini Pak? Ya, berdasarkan pengalaman yang kemarin sudah kita rasakan bersama ya Mbak Rizka ya, tantangan utamanya ya ada pada dinamika di lapangan. Kalau di kantor itu kan kita lebih banyak ya dialektika diskusi dan sebagainya, kemudian soal administrasi, kemudian lainnya pengarsipan dan sebagainya. Kalau tantangan di lapangan itu lebih kompleks, dan kadang ketika ada laporan datang itu ada juga yang laporan datang kemudian buktinya tidak lengkap kan, seperti itu, bukti minim, atau selain itu juga ada tekanan sosial dari masyarakat dan tekanan politik dari masyarakat. Kemudian itu seharusnya yang saya pikirkan adalah bisa pengawas ini harus tetap profesional, objektif dan berpegang pada aturan. Lah, itu yang kami rasakan. Yang teman-teman Bawaslu Kabupaten Tegal itu rasakan bahwa dinamika yang terjadi di lapangan itu lebih kompleks. Itu yang menjadi tantangan utama pengawas pemilu, seperti itu. Nah, kalau dalam menerima laporan dari masyarakat, ada nggak Pak tantangan yang biasanya muncul? Kalau penerimaan laporan dari masyarakat ya biasanya tantangannya ada pada kelengkapan syarat formil dan materialnya sih sebenarnya. Tidak semua laporan langsung memenuhi unsur kan, seperti itu. Sehingga perlu ada edukasi kepada masyarakat agar laporan yang disampaikan bisa diproses secara maksimal. Itu saja kalau tantangan penerimaan laporan. Ya. Nah, ini terkait dengan kinerja divisi Datin ya Pak ya, dan informasi. Bagaimana sih upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik khususnya dalam penerimaan permohonan informasi? Ya, untuk Datin sendiri kami berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan sistem yang lebih terbuka dan cepat. Apalagi kan terakhir-terakhir ini ada pembaruan di sistem data informasi, mulai dari digitalisasi pelayanan, permohonan informasi, kemudian peningkatan kapasitas PPID, hingga penyediaan informasi yang lebih lengkap dan mudah diakses, seperti itu Pak. Baik Bapak. Nah, kira-kira di mana sih Pak masyarakat bisa mendapatkan layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Tegal ini? Masyarakat bisa secara langsung mengakses layanan informasi melalui beberapa kanal ya. Bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Tegal, kemudian bisa melalui website resmi maupun media sosial Bawaslu. Ya, itu yang Bawaslu Kabupaten Tegal coba berupaya memastikan semua kanal ini aktif dan responsif. Begitu, Mbak.
Ya. Nah, bagaimana sih Pak peran masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten Tegal ini, Ya. Pak? Peran masyarakat menurut saya pribadi itu sangat penting banget ya. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi saja, tetapi juga bisa menjadi pengawas partisipatif, karena itu yang paling menurut saya paling Ya. dibutuhkan ya. Kita tidak bisa bekerja, Bawaslu tidak bisa bekerja secara sendiri kalau tidak didukung oleh partisipasi masyarakat. Ya. Dengan aktif bertanya misalkan, kemudian mengakses informasi, kemudian melaporkan jika ada dugaan pelanggaran ini misalkan pada masa tahapan Iya, pemilu. Nah, dan itu menurut saya pribadi sudah menjadi kontribusi besar bagi demokrasi di Indonesia begitu. Nah, baik Bapak, berhubung waktu kita sudah hampir habis ya Pak, ya ini sebagai penutup atau closing statement, ya apa sih Pak harapan dan pesan kepada masyarakat terkait pemanfaatan layanan informasi publik di Bawaslu ini, Pak? Harapan khususnya untuk kita semua ya, Bawaslu Kabupaten Tegal ya, harapan kepada masyarakat itu supaya masyarakat semakin sadar akan pentingnya keterbukaan informasi, kemudian bisa memanfaatkan layanan yang ada di Bawaslu ya, yang tadi saya sudah sebutkan, karena semakin terbuka informasi maka kami yakin kepercayaan publik itu juga akan semakin kuat dan demokrasi kita bisa berjalan secara sehat begitu, Mbak Rizka. Ya, baik Bapak, berhubung waktunya sudah habis ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya Pak ya. Nah, sahabat Bawaslu, demikianlah podcast kita pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.